Shalom adik-adik. Wow, gak kerasa ya Kak Pina ya, udah hari Minggu lagi. Iya Kak. Wah, Kak Pina gimana nih kabarnya nih Kak Pina? Wah, kalau Kak Pina puji Tuhan luar biasa. Kalau Kak Yowas Kak Pina gimana? baik dong, luar biasa. Kalau adik-adik di rumah gimana adik-adik? Kakak percaya kabar adik-adik luar biasa. Wow. Coba di sini kakak mau tanya, siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Saya Kak. Yuk, yang sudah siap kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita, lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Yuk adik-adik yuk, lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, mengucap syukur Bapa pada kesempatan hari ini Bapa, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi Bapa dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai kami Tuhan untuk kami mau melompat, untuk kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Wow, Kak Pina. Iya Kak. Kak Pina tahu nggak bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah? Tahu nggak? Tahu dong Kak. Nih, saking indahnya Kak Pina ya, melebihi segalanya. Iya Kak. Melebihi pelangi, melebihi bintang-bintang di langit, melebihi bunga di padang. Wih, keren Iya, gak tuh Kak Pina? luar biasa ya Kak Dahsyat ya. ya adik-adik ya, dahsyat ya. Oke, kakak ajak untuk kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi ya. Yuk, kita jangan lupa pakai gerakannya adik-adik. Yuk Kak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita berkata ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Mari lebih lagi berkata, kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah. Lebih indah dari Langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Mari sekali lagi ya, dari awal kita berkata. Yuk pakai gerakannya, katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, Lebih lagi oh katakan, indah. kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus Indah-indah. oh Lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, haleluya. lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari. Mari sekali lagi ya, dari awal ya adik-adik ya. Kakak mau lihat gerakannya adik-adik ya. Katakan, kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh Mari lebih lagi berkata, kasih Yesus indah loh. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku. Mari sekali lagi katakan, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Semangat banget ya adik-adik di rumah ya Kak Pina Iya ya. dong Kak. Wih, Kak Pina. Iya Kak. Kak Yowas hari ini lagi senang banget. Wah kenapa tuh Kak? Tahu nggak?
Karena setiap hari ini ya, Iya, dimanapun Kak Yoas berada dan dalam situasi apapun, Iya. Kak Yoas percaya Tuhan ada berserta Kak Yoas. Widih. Luar biasa ya Kak Kapina ya. percaya nggak? Percaya dong Kak. Adik-adik di rumah percaya nggak? Percaya dong, yang percaya bisa kasih tepuk tangannya meriah lebih lagi buat Tuhan. Kudaki-daki. Yuk mari kita mau lebih semangat dan antusias lagi yuk adik-adikku. Dan jangan lupa pakai gerakannya. Kita mau berlari ya. Katakan. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Mari kita terbang, katakan. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Mari kita berkata ya, di kanan. Di kanan kau Yuk angkat tangan kita yuk. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Di suka ada loh. di suka kau ada, di duka pun kau ada. Mari sekali lagi dari awal ya. Lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau berkata. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Mari gerakkan tanganmu, katakan. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di mana ada? Di kanan kau ada, Amin. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumannya dong. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Mari lebih lagi katakan, di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Haleluya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Mari katakan, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Kakak mau dengar suara adik-adik, katakan. Karena Engkau Yesusku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorak paling meriah. Haleluya. Haleluya. Di sini siapa adik-adik yang udah lebih lagi mau memuji nama Tuhan, bisa lambaikan tangannya, bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Hatiku percaya Kak. Kalau mau lihat adik-adik semua lompat ya. Oke. Yuk mari kita sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
setiamu tak Buka kaca, kita mau lompat lebih lagi bagi nama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dia katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Ya adik-adik, kita mau sama-sama lebih lagi menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Seberapa banyak di sini adik-adik yang bersyukur kalau Tuhan Yesus itu udah baik banget sama kita. Kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah di hidup kita. Kenapa? Karena Dia itu gunung batu kita. Karena Dia itu perlindungan setiap kita. Ya adik-adik, kita mau lebih lagi siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Ya adik-adik, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kita mau katakan oh. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab
kami anak-anak-Mu Bapa, yang mau berjanji Tuhan bahwa kami gak akan takut, kami gak akan bimbang, kami gak akan cemas, sebab Engkau selalu beserta kami. Engkau yang menjadi gunung batu setiap kami Tuhan. Dan sekarang izinkan kami untuk lebih lagi mendengarkan apa isi hati-Mu Bapa. Engkau berkati Kakak Tuke yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau yang berkati lidah bibirnya, agar segala apapun yang diberitakan oleh Kakak Tuke Bapa bisa menjadi pedoman atas setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang udah siap, mari kita mau sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami, mulai dari Opa Ruby, Oma Ruby, Kak Simpson, Kak Rani, Kak Gun, Kak Weni, dan Kak Uli. Tuhan yang berkati mereka dan pimpin mereka agar bisa menuntun kami lebih lagi ke jalan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berada di rumah. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka tetap semangat untuk menjalani ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami yang sedang renovasi. Kiranya Tuhan sertai sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Tuhan berkati para tukang yang bekerja agar diberi semangat dan kesehatan yang baik. Jauhkan dari segala cedera apapun. Tuhan juga yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk renovasi gereja kami. Pada hari ini kami berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kiranya Engkau melawat bangsa kami Indonesia dan kota kami Purwokerto. Dan kiranya Engkau jamah lawat dan urapi bangsa dan kota kami. Tuhan, kami tahu pada hari ini sedang ada virus yaitu COVID. Kiranya Tuhan patahkan COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas kota dan bangsa kami. Tuhan, berkati Purwokerto supaya dapat menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Kiranya Tuhan terus memberkati kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, ketemu lagi nih minggu ini sama Kak Putri. Jangan bosen ya. Oke adik-adik semua, sebelum Kak Putri cerita pada hari ini, Kak Putri mau tanya dulu nih. Minggu lalu, ada yang masih ingat gak? Kita sama-sama belajar tentang apa ya? Dari seekor hewan yang kecil. Ya betul, semut. Kita belajar dari semut. Nah, ada yang masih ingat pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari semut? Minggu lalu ada Kak Uli dan Lala yang firman ya. Oke, coba dibuka lagi buku catatannya, diingat-ingat. Kira-kira kita belajar apa dari semut? Kak Putri bantu deh ya untuk kita sedikit review pelajaran minggu lalu. Belajar dari semut. Pelajaran yang pertama yang bisa kita pelajari dari semut. Pertama, semut adalah binatang yang bijaksana. Nah, ternyata semut tahu ya kapan waktu untuk mengumpulkan makanan, kapan waktu untuk istirahat. Semut sangat bijaksana. Semut mampu mengatur segala sesuatunya. Nah, yang kedua, semut binatang yang berkomunitas. Kita nggak pernah ya ngelihat semut sendirian, pasti selalu sama teman-temannya. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita sendiri pasti akan lebih sulit. Nah, kita perlu orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita, sama seperti semut. Yang ketiga, belajar dari semut. Semut tahu tanggung jawab dan pekerjaannya masing-masing. Meskipun tidak ada pemimpinnya, nah ternyata semut walaupun gak ada yang ngawasin pekerjaannya, dia tetap bertanggung jawab. Nah, kita juga mau sama-sama seperti semut ya, bertanggung jawab atas setiap pekerjaan kita masing-masing. Nah, itu sedikit review dari pelajaran minggu lalu. Dan hari ini Kak Putri mau ajak adik-adik masih sama nih belajar dari seekor hewan. Nah, hewannya ini seperti apa ya? Masih sama, imut-imut juga. Nah, tapi sebelumnya Kak Putri mau ajak adik-adik untuk kenalan dulu sama hewannya.
Sambil kita lihat video yang satu ini ya, diperhatikan. Oke, ini dia videonya. Cri. Pelanduk kancil memiliki nama latin Tragulus kancil, juga dikenal sebagai kancil atau pelanduk. Adalah sejenis ungulata berteracak genap bertubuh kecil anggota suku Tragulidae. Hewan yang menyebar di Asia Tenggara hingga ke Sumatera dan Kalimantan ini merupakan salah satu jenis pelanduk terkecil di dunia. Di beberapa daerah Sumatera, hewan ini dikenal sebagai pelanduk atau kadang-kadang kancil, dan di Kalimantan disebut pelanduk kancil, pelanduk renggas, pelanduk kecil, dan lain-lain. Sementara dalam bahasa Inggris disebut sebagai Lesser Mouse Deer atau Lesser Malay Cavrotein. Pelanduk bertubuh kecil, tinggi bahu sekitar 200 mm, panjang kepala dan tubuh 400-480 mm, ekor 65-80 mm, dan beratnya 0,7-2 kg. Data dari Kalimantan sedikit berbeda, dengan panjang kepala dan tubuh 425-485 mm, ekor 60-93 mm, dan berat 2,0-2,5 kg. Tubuh bagian atas berwarna tengguli polos dengan tengkuk lebih gelap dari bagian tubuh lainnya. Sisi bawah tubuh berwarna putih berulas kecoklatan pucat dengan dada yang berbercak coklat tua khas. Perbedaannya dengan pelanduk napu atau tenapu yang memiliki 5 garis putih, sedangkan pelanduk ini memiliki 3 garis putih di sekitar dada dan tenggorokan. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Yang barusan binatangnya namanya pelanduk. Apa? Pelanduk yang tak punya tanduk. Nah, pelanduk, ada yang sebelumnya sudah tahu belum hewan pelanduk ini? Atau sebelumnya sudah pernah ketemu, lihat secara langsung? Nah, kalau Kak Putri sih belum pernah, baru tahu juga. Nah, tadi kita sudah lihat ya video perkenalan hewan pelanduk ini. Nah, Kak Putri mau sedikit bacain lagi tentang fakta-fakta pelanduk ya. Dari video yang tadi sudah adik-adik saksikan, Kak Putri mau kasih tahu nih. Yang pertama, fakta pelanduk. Pelanduk adalah sejenis mamalia yang mirip rusa dan tikus. Tapi ternyata pelanduk ini masih berkerabat atau satu family, satu keluarga, satu saudara sama kancil. Nah, kalau tadi adik-adik lihat rupanya mirip seperti rusa ya, rusa terus moncongnya tapi kayak tikus. Nah, padahal pelanduk ini masih satu keluarga sama kancil ya. Nah, yang fakta yang kedua, pelanduk memiliki ukuran tubuh berkisar 0,6 sampai 2 kg. Nah, adik-adik coba bayangin, kecil banget ya. Berat maksimalnya cuma 2 kg. Artinya apa? Imut banget ini pelanduk. Ya mungkin lebih besar kucing atau anjing punya adik-adik semua ya. Pelanduk cuman mencapai berat maksimal 2 kg saja. Nah, fakta yang ketiga, hewan pelanduk ini dikategorikan sebagai hewan yang lemah yang rentan dimangsa predator. Nah, kenapa hewan lemah? Ya iyalah, dia hewan kecil, pelanduk ini kecil, imut-imut, tinggalnya di hutan. Nah, otomatis dia menjadi mangsa predator, mangsa hewan-hewan buas seperti ular, singa, macan ya. Nah, pelanduk ini memiliki taring, tetapi taringnya itu nggak cukup kuat untuk bisa melawan predator ya. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, pelanduk tinggal atau membangun rumahnya di Bukit Batu. Nah, ternyata adik-adik fakta yang keempat yang cukup menarik, pelanduk ini meninggali rumah itu di Bukit Batu atau di bebatuan yang letaknya cukup tinggi. Nah, ini adalah cara pelanduk untuk melindungi dirinya dari mangsa predator ya. Jadi keempat fakta ini menurut Kak Putri cukup menarik ya. Dan mungkin adik-adik ada yang baru tahu, oh ternyata pelanduk ini seperti ini ya Kak Putri ya. Nah, lalu Kak, kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya dari hewan imut-imut ini, hewan pelanduk ini? Kita bisa pelajari adik-adik, ada 2 pelajaran yang Kak Putri mau bagiin buat adik-adik semua pada hari ini. Yang pertama,
pelajaran yang bisa kita ambil dari hewan pelanduk yang pertama yaitu tidak menggunakan kekurangan atau kelemahan sebagai alasan untuk menyerah. Lagi ya, sekali lagi ya. Yang pertama, tidak menggunakan kekurangan atau kelemahan sebagai alasan untuk menyerah. Nah, kita tadi sama-sama boleh lihat pelanduk si hewan mini ini walaupun dengan segala keterbatasan fisiknya, tetapi dia tidak menjadi lemah, dia enggak menyerah, dia enggak putus asa ya kan, tapi dia tetap bertahan hidup di tengah hutan yang mungkin kapan aja predator bisa datang. Nah, tetapi pelanduk ini enggak menggunakan kelemahannya untuk menyerah. Nah, sama dengan kita adik-adik, kita manusia juga punya yang namanya kelemahan, punya yang namanya kekurangan. Tapi kita nggak boleh jadikan itu sebagai alasan kita untuk menyerah. Contohnya misal ya, hari-hari ini apalagi adik-adik semua masih dalam kondisi sekolah online, sekolah di rumah aja ya. Otomatis tugasnya banyak dan tiap hari harus dikerjakan. Setiap hari tugasnya numpuk. Nah mungkin adik-adik aduh mah aku gak bisa lah, aku kan masih kelas 2 SD, masih kecil. Masa aku udah harus belajar matematika, hitung-hitungan, aku gak bisa, aku masih kecil. Nah kadang kita menjadikan diri kita, kelemahan kita untuk kita menyerah. Belum dicoba tapi udah bilang gak bisa. Udahlah mama aja lah yang ngerjain, kan gak ketahuan sama bu guru, sama pak guru. Nah kadang kita sudah menyerah duluan. Kita jadikan kelemahan kita sebagai alasan kita untuk menyerah, kita gak coba. Selain itu apalagi mungkin yang sekarang, oh iya nih sekarang Kak Putri lihat udah ada tugas doa syafaat ya adik-adik Tuke ya. Mungkin ada yang sudah dijadwal sama Kak Uli, Kak Titin. Aduh Kak, aduh mah aku dijadwal doa lagi. Aku gak bisa, aku takut, aku malu. Kenapa enggak kakak-kakak Tuke yang sudah besar itu yang udah jago-jago doa? Aku kan gak bisa, aku malu apalagi nanti direkam terus dilihat sama teman-teman, aku malu. Wah, belum dicoba sudah menyerah, udah bilang gak bisa. Nah banyak kali kita memakai kelemahan kita untuk jadi alasan untuk kita menyerah, untuk gak mau, belum apa-apa gak mau, gak bisa. Kita belajar dari pelanduk ya adik-adik, walaupun keterbatasan fisiknya tetapi pelanduk gak menyerah, dia tetap bertahan. Nah kita juga gak mau kalah dong ya sama pelanduk ya, justru kelemahan kita harus jadikan motivasi kita untuk apa? Menjadi lebih lagi belajarnya. Yang tadi gak bisa berdoa, oh iya berarti harus apa? Belajar berdoa, latihan, banyak latihan. Yang tadinya misalnya gak bisa pelajaran bahasa Inggris, matematika atau yang lain. Ini kesempatan kita untuk apa? Kita bisa belajar lebih lagi, apalagi waktu kita lebih banyak di rumah. Nah jadi kita harus jadikan kelemahan kita itu apa? Motivasi kita untuk lebih lagi belajar ya. Oke, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, pelajaran dari pelanduk. Pelajaran yang kedua yaitu tempat perlindungan kita atau gunung batu kita adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, tempat perlindungan kita atau gunung batu kita adalah Tuhan Yesus. Nah, seperti halnya tadi fakta tentang pelanduk ya. Tempat dia berlindung di mana adik-adik? Dia pelanduk berlindung di bebatuan. Bukit bebatuan yang letaknya cukup tinggi. Nah pelanduk tahu kalau di sana adalah tempat yang aman. Aman terhindar dari mangsa predator. Makanya pelanduk jadikan gunung batu atau bukit-bukit bebatuan sebagai tempat perlindungannya. Nah begitu juga dengan kita adik-adik. Tempat perlindungan kita, gunung batu kita adalah Tuhan Yesus. Ya, yuk Kak Putri mau ajak adik-adik buka ayatnya di Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 18 ayat 2. Nah Kak Putri bacain ya. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah Kak Putri sekali lagi mau bacain versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya mudah dimengerti ya. Oke, nah Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung,
Allahku seperti gunung batu tempat aku bernaung. Seperti perisai, ia menutupi aku dan menjaga aku agar aman selalu. Nah, adik-adik di sini jelas banget ya dikatakan oleh Mazmur kalau tempat yang aman buat kita adalah gunung batu, yaitu gunung batu kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Kak Putri, kenapa harus gunung batu sih? Nah, ini ada alasannya lagi. Kita mau sama-sama baca di Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Disimak Alkitabnya ya adik-adik, Kak Putri akan bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, itu adik-adik. Ya. Di Matius tadi dijelaskan bahwa kalau rumah yang kuat itu dibangun di atas batu, di atas pondasi yang kuat juga. Jadi ketika hujan dan bahkan banjir datang, rumah itu tidak menjadi roboh, tetapi tetap berdiri kuat. Nah, itu artinya kehidupan kita juga harus kita letakkan di tempat yang kuat, di dasar yang kuat, yaitu di atas gunung batu. Gunung batu kita siapa? Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kita harus meletakkan kehidupan kita, meletakkan sekolah kita, meletakkan pelayanan kita, meletakkan keluarga kita sepenuhnya di atas pondasi yang kuat ya. Supaya apa adik-adik? Supaya ketika masalah persoalan datang kita gak jadi lemah. Ketika gini ya, manusia ini sekuat-kuatnya manusia ya. Mungkin adik-adik berpikir, Kak Putri nih kan aku gak seperti pelanduk Kak yang badannya kecil, imut-imut gitu. Aku kuat, badanku besar, ototku besar. Nah, tapi adik-adik sekuat-kuatnya kita manusia ya, pasti kita punya yang namanya kelemahan. Pasti kita memiliki yang gini, ketika suatu waktu kita menjadi capek, menjadi kok lelah ya. Nah, ketika kita lelah, kita harus cepat-cepat sadar, oh iya kita harus meletakkan kehidupan kita di atas dasar yang kuat. Supaya ketika masalah datang, ketika persoalan atau ketika guncangan datang, kita enggak menjadi lemah, tetapi kita menjadi kuat oleh karena kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu aja 2 hal yang mau Kak Putri bagiin untuk adik-adik semua. Hari ini kita belajar dari pelanduk. Belajar tidak menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk menyerah. Dan kita harus tahu bahwa tempat perlindungan yang aman, yang tepat, yaitu ada pada gunung batu kita, Tuhan Yesus sendiri. Oke, amin. Untuk firman Tuhan pada hari ini, Kak Putri mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik semua. Ada di Mazmur 91 ayat kedua bagian B. Yuk kita sama-sama buka Mazmur 91 ayat 2 bagian B. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itu ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik. Yuk sekarang Kak Putri mau ajak untuk kita semua berdoa. Tutup matanya semua, lipat tangan. Ikuti Kak Putri berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh sama-sama Tuhan diingatkan kembali untuk kami boleh belajar dari hewan pelanduk Tuhan. Kami belajar untuk tidak menjadikan kelemahan kami, kekurangan kami sebagai alasan kami untuk menyerah. Tetapi kami mau Tuhan memakai setiap kekurangan kami untuk menjadi motivasi kami untuk terus belajar, untuk terus enggak menyerah Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, kami juga mau belajar terus Tuhan untuk meletakkan dan mempercayai Tuhan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, ke atas gunung batu kami Tuhan,
yaitu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami, sehingga Tuhan kami sebagai manusia yang lemah boleh selalu dikuatkan oleh kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu lewat kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kan kita udah dengerin firman ya semuanya ya. Dan sekarang kita mau waktunya kuis. Nah adik-adik, nanti bakal disediain puzzle di layar TV adik-adik. Nah nanti kalian isi bagian yang kosong, oke? Oke, dan jangan lupa jawabannya nanti bisa dikirim di link bawah ini ya adik-adik ya. Dan jangan lupa juga nih follow Instagram kingskid_2k. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.